agile adalah pendekatan atau metode implementasinya, di mana bisa jadi fungsinya masih terpisah, gitu ya. Fungsinya masih terpisah, ada unit development, ada unit apa namanya operasional, ada unit testing gitu ya sendiri-sendiri. Tapi cara mengembangkannya sudah agile, sudah kumpul bareng, kita prototyping, yang mana yang sudah oke kita kembangkan bisa rilis duluan. Kalau DevOps secara fungsi itu sudah dikelompokkan, baik secara ad hoc gitu ya, maupun memang secara unit udah digabungkan berdasarkan produk misalkan. Bisa jadi ditunjuk SK bahwa Anda adalah DevOps-nya SAP, Anda DevOps-nya apa namanya application support gitu, misalkan aplikasi-aplikasi untuk support. Anda DevOps-nya core banking, memang secara organisasi sudah disatuin, towernya sudah jadi satu kurang lebih. Pengembangannya yang menggunakan pendekatan agile yang dikondisikan untuk fungsi yang sudah jadi satu, di mana di sana ada product owner, ada scrum master, ada semua tim yang levelnya sama. Artinya siapapun knowledge di setiap apa namanya areanya itu diharapkan dengan level yang sama. Jadi siapapun bisa ngambil kerjaan apapun, task apapun. Ya tentunya ada spesialisasi nanti developer, ada testing, tapi intinya bagian-bagian tertentu yang bisa diambil siapapun diambil. Jadi cepat. Kayak Scrum ya, Pak ya. Gue kalau DevOps itu lebih apa namanya? Tepatnya atau dengan kata lain disebut Scrum. Jadi Scrum itu diambil dari permainan rugby ya di Australia terutama dan beberapa negara Commonwealth ya. Jadi itu kan bareng-bareng ya. Jadi Scrum itu kita dapat keuntungan untuk memproteksi bola di tengah gitu ya. Tapi orangnya saling apa namanya? Nanti mungkin saya bisa tunjukkan lah di sesi berikutnya, saya cari gambarnya. Dia akan mendorong bareng-bareng, siapapun sama akan melindungi bola berkumpul gitu ya. Bolanya di tengah, kemudian akan didorong jangan sampai dirobohkan ya. Jangan sampai dibuat kolaps oleh lawan seperti itu. Itu adalah keuntungan salah satunya contohnya itu tendangan bebas gitu ya di bola. Nah, jadi bareng-bareng dengan level yang sama, kecepatan yang sama untuk finish gitu, seperti itu. Jadi perbedaannya itu. Tapi secara umum teknik pengembangannya metodenya mirip-mirip antara agile dengan DevOps. Oke, kemudian oke, kita lanjut dulu ya. Silakan kalau ada yang bertanya di luar konteks yang sudah dibahas, disampaikan. Kalau ada di materi, mungkin saya akan izin menjawabnya berikutnya ya. Saya lanjut, Bapak Ibu sekalian. Terdapat 3 definisi penting dalam ITHR, proses, fungsi, dan peran tadi. Proses itu incident management proses, change management proses. Fungsi itu tadi service desk, IT operation, technical management, application operation. Peran itu adalah incident manager. Nah, jadi walaupun ada 26 proses, tidak harus ada 26 manajer. Karena manajer di sini adalah peran, roles. Jadi bisa jadi saya pada satu saat bertindak sebagai incident manager. Di saat yang lain, peran saya adalah sebagai problem manager. Gitu. Atau saya sebagai asset manager, tapi di dalam proses yang berbeda, saya sebagai configuration manager. Gitu. Jadi peran itu nempel ke orang, role. Orang ini menjalankan proses apa. Nah, prosesnya sendiri nanti ada perannya, ada proses manager, ada proses owner. Proses manager itu adalah yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses, sementara proses owner itu adalah yang memiliki proses. Tapi umumnya digabung, karena terlalu banyak nih definisinya gitu. Jadi, korlapnya kurang lebih. Koordinator lapangannya yang mengeksekusi prosesnya adalah proses manager. Merencanakan aktivitas untuk menjalankan, mengawasi prosesnya itu proses manager. Jadi biasanya untuk sebuah proses dapat memiliki beberapa proses manager. Contohnya adalah aset. Ya, kita boleh punya 4 aset manager. Aset manager khusus license, aset manager khusus infrastruktur, aset manager atau area, aset manager area kantor pusat, kantor cabang, setiap regional dan sebagainya itu boleh aja.
Seperti itu. Tapi proses owner biasanya satu karena dia yang mendefine. Proses ini harus berjalan dari A, B, C, D. Tidak boleh A, D, C, B. Nggak boleh gitu. Nah, itu proses owner biasanya. Proses manajer yang menjalankan tergantung dia perannya ada di mana. Nah, seringkali berperan pula sebagai proses owner. Artinya ya di banyak perusahaan banyak digabung. Ya dia insiden manajernya, dia juga insiden proses owner-nya. Karena proses owner itu sebenarnya menentukan bahwa suatu proses itu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tahapan yang memang harus dilakukan. Jadi biasanya tidak banyak gitu, cuma satu proses. Mensponsori dan merancang proses, memastikan tersedia dan mutakhirnya atau terupdate-nya dokumentasi proses, SOP, kebijakan, insidennya belum ada, proses owner harus mikirin. Change management, change schedule-nya ini berdasarkan tipe atau bukan, kapan saja bisa rilis, kapan saja bisa rilis setiap change ini, harus dibuatkan. Kategorinya harus dibuat apa saja, proses owner yang menentukan, dan seterusnya. Jadi dia yang bertanggung jawab juga melakukan periodik untuk melakukan audit terhadap prosesnya dia sendiri. Ini proses manajer dan timnya itu sudah berjalan belum sih prosesnya sesuai dengan yang ditentukan di kebijakan maupun prosedur. Dia akan mengaudit peran-peran tersebut. Jadi itu perbedaan antara proses manajer atau proses owner. Ini sangat umum sekali dibaca kalau kita temukan, maksudnya kalau kita baca buku IT versi 3 maupun IT versi 2. Jadi ada proses manager, ada proses owner. Itu dua roles yang berbeda, tapi bisa digabung untuk efisiensi.